Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalin, namaku Fernanda, usia 25 tahun, lulusan S1 Universitas Sumatera Utara. Nah, teman-teman, sekarang lagi kondisinya di jam 5 lewat 40-an menit atau 45 menit. Kalian bisa lihat ya kondisi di sekitar aku. Kondisi subuh hari ini itu luar biasa banget. Kondisi fajar yang sangat-sangat excited ya teman-teman. Jadi di waktu fajar inilah, nah itu kan dengar suara ayam berkokok, nah, itu indah banget teman-teman. Apalagi kalau di waktu pagi ini kita sambil melafazkan zikir kepada Allah, takjub kepada Allah, bisa dikatakan mediasi lah ya setelah sholat subuh, atau bahkan sambil qiraatul Quran, itu bisa menambah pemikiran positif, menjernihkan pikiran, dan menenangkan diri teman-teman. Oke, hari ini hari Senin, kita akan semuanya beraktivitas menjalankan kewajibannya sebagai manusia, dimana kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, kita harus ikhtiar ya, yang memang di dalam agama itu juga diwajibkan bagi seluruh umat muslim dan seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Dan ada yang membedakan antara orang yang sekedar bekerja, sekedar menjalankan aktivitasnya, dengan orang yang berniat melakukan segala sesuatu, bahkan bernafas pun dia berniat ibadah kepada Allah. Dia berniat segala yang dilakukan itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dia berniat bahwasanya apapun yang dikasih sama Allah, baik itu udara yang dia hirup pun sekalipun, itu merupakan keberkahan dari Allah. Dan kalau misalnya kita selama ini kehilangan roda kehidupan kita, roda kehidupan maksudnya kayak ada yang hilang, kayak waktu nggak terasa cepat banget, atau misalnya masalah kita nggak selesai-selesai, pikiran kita terlalu berat, coba deh, ini salah satu yang reminder aku juga tiba-tiba gitu kan, reminder kayak kalau dulu pada saat di pesantren, pada saat menuntut ilmu, kayaknya nggak terlalu berat beban pikiran ini. Kenapa? Karena setiap yang kita niatkan, mulai dari kita bangun pagi, itu lillahi ta'ala. Bahkan setiap ba'da sholat, kita selalu membiasakan doa, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Kan? Kemudian nanti di sore lagi dibaca lagi, Allah bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Terus diulangin, jadi kita dari subuh sampai dengan sore itu terjaga insya Allah, dan niatnya lillahi ta'ala. Nanti pun setelah sholat asar kita membaca lagi doa itu, kita akan dijaga dari waktu asar sampai dengan subuh kembali, seperti yang saat ini kita rasakan. Nah teman-teman, coba deh kalau misalnya kita dalam kondisi atau masalah tertentu, curhat deh ke Allah, karena Allah sudah jamin kalau misalnya kita ada masalah, kita minta doa, astajib lakum, maka kok pasti aku jawab. Apalagi ada doa yang mustajab di waktu-waktu tertentu, seperti misalnya ketika hujan turun kita berdoa, itu mustajab. Ketika antara azan dan iqomah itu juga mustajab. Ketika sebelum subuh istighfar dan doa itu juga mustajab. Ketika sakit juga, ya kan, fadilah orang-orang yang sakit, keutamaan orang-orang yang sakit itu dipangkas dosanya, kemudian diijabah doanya. Kemudian doa-doa orang yang ya terzolimi misalnya, itu juga mustajab doanya. Jadi keutamaan kita itu banyak banget kalau kita melihat dari sisi religius, dari sisi agama, teman-teman. Jadi maksud saya adalah coba deh, setiap everything what we do, setiap apa yang kita lakukan itu niatin lillahi ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Ketika terbesit di hati kita untuk melaksanakan atau melakukan maksiat yang tanpa kita sadari,
misalnya menggibah atau hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka seketika kita akan kembali, oh Allah nggak suka, Allah marah, tinggalin, itu kan. Kalau juga nggak kuat juga, nah puasa. Nah, di hari Senin, teman-teman, ada yang namanya puasa Senin. Nanti, kalaupun misalnya sudah terlalu parah nih, ya kan, kita tidak bisa menjaga hawa nafsu, maka ada namanya puasa Daud. Alhamdulillah, baru beberapa hari ini, aku pribadi itu mencoba untuk melatih diriku, mengendalikan diriku, untuk memang berusaha terbebas dari maksiat apapun, baik itu mata, tangan, kaki, ya kan, kemudian pikiran, hati, hasad, dengki dan lain sebagainya. Itu coba aku evaluasi dengan cara ya berpuasa. Nah, itu beberapa ikhtiar. Tetap niatnya lillahi ta'ala. Kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa menggaransi kalau kita itu akan selalu terbebas dari maksiat, akan terbebas dari godaan syaitan, ya. Jadi kita juga tidak boleh menjadi orang yang sombong, yang merasa paling soleh, itu nggak boleh juga. Kita juga tidak boleh merasa orang yang paling terhina atau merasa takdir kita seperti ini dan tidak bisa diubah, itu tidak boleh juga. Nah, kalau sempat kita terjebak dua hal yang aku sebutin tadi, kita boleh masuk ke perangkap syaitan, ya, merasa ujub dan merasa direndahkan. Makanya khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik perkara itu ya pertengahannya, ya. Tetap kita evaluasi apa yang kurang, tetap kita rendah diri apa yang mungkin dikala itu lagi berlebih, mungkin dikala itu lagi baik-baiknya, gitu, ya. Dan Allah juga bilang, tidaklah apakah mereka berkata mereka beriman tapi mereka tidak diuji. Nah, ada tuh kan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita merasa kita beriman terus kita diuji, maka pahami kita tuh sedang di posisi apa, apakah itu merupakan ujian atau cobaan, gitu, ya kan. Kalau ujian berarti kita mau naik kelas nih, kita mau naik level nih keimanannya. Kalau misalnya itu cobaan, berarti itu adalah balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan, bisa jadi, gitu. Tapi apapun itu, apapun yang kita hadapin, niatkanlah lillahi ta'ala. Ya Allah, aku selesaikan masalah ini karena Engkau. Ya Allah, aku jalankan ujian ini karena Engkau. Jadi tolonglah teguhkan hatiku, teguhkan keimananku, teguhkan ikhtiarku untuk selalu berada di jalanmu yang Engkau ridhoi. Nah, itu teman-teman. Indah banget gak? Indah banget kalau kita ngerti konsep itu. Jadi teman-teman, tetaplah semangat. Yang kemarin itu sudah tidak bisa kita ulang lagi, tidak bisa kita balik lagi ke masa lalu. Yang hari ini adalah pemberian terbaik, ya, pemberian terbaik. Oleh seperti itu, pemberian terbaik ini kita lakukan sebaik mungkin. Kita bisa menjadi orang lebih baik ke depan, dan kita juga bisa sebaliknya. Bermaksiat itu pun lelah, beribadah itu pun lelah. Tapi dua hal ini sangat-sangat berbeda. Kalau kita bermaksiat dan ternyata waktu yang dikasih sama Allah sudah dibatasi, sudah berakhir, maka rasakanlah azab dan balasan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita beribadah, maksudnya itu meniatkan segala sesuatu, ya, bukan hanya sholat saja, ya, berinteraksi, bersilaturahmi, kemudian memberikan arahan-arahan, ya kan, melarang hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu kan, kemudian mengajak apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah, itu juga merupakan ibadah. Kullu ma'rifin sedekah, setiap perbuatan baik itu sedekah, dan setiap sedekah itu ibadah, gitu. Jadi teruslah berbuat baik yang mengandung nilai ibadah, walaupun itu lelah, tapi insya Allah balasannya selagi kita ikhlas berikhtiar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya juga pasti akan ada yang Allah istimewakan buat orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman, selamat hari Senin. Selamat, ya, berpuasa bagi yang menjalankan, bagi yang masih bolong-bolong sholatnya, perbaiki diri,
Insya Allah ini juga nasihat ke diri saya sendiri. Insya Allah kalau ada yang bisa diambil, semoga memberi manfaat buat teman-teman semua. Ya, tetaplah semangat walaupun hidup kita berbeda, tapi insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Orang kaya niatnya lillahi ta'ala, insya Allah hartanya berada di jalan yang benar. Orang yang belum kaya, orang yang cukup, insya Allah niat lillahi ta'ala, maka Allah jaga kehidupannya. Orang yang mungkin sangat susah, diberi ujian sama Allah, tetap semangat, ya. Tetap semangat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi jangan tunggu takdir, ya. Jangan tunggu takdir, langsung action, langsung kita sendiri yang mengubahnya. Langsung diri kita yang bertindak, tetap positif sama apa yang diberikan oleh Allah. Selagi kita masih hidup, nyawa masih dikandung badan, lakukan apapun yang menurut kita baik, apapun yang menurut kita memberi manfaat kepada orang lain. Selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan manfaat kepada orang lain, teman-teman. Jadi agar hidup kita ini bermakna, maka berikanlah manfaat juga kepada orang lain. Itu juga merupakan suatu ibadah, teman-teman. Ya, itu juga merupakan suatu ibadah, teman-teman. So, tetap semangat sekali lagi. Insya Allah, bismillah, hari ini kita jalani dengan niat lillahi ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik, berikanlah kami rezeki yang berlimpah, berikanlah kami umur yang barokah, berikanlah kami langkah menuju ridho-Mu, berikanlah kami rezeki yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah kami keluarga, abang-abang, ayah, bunda, anak-anak yang soleh salihah. Ya, Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pula kami sebagai generasi orang-orang yang beriman, yang bertakwa seperti yang Engkau inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita lakukan dengan niat tulus kepada Allah. Kalau kami diberikan ujian dan cobaan, teguhkan hati kami, teguhkan pundak kami, dan berikanlah nilai keikhlasan di dalam hati kami bisa menjalaninya dan melaluinya. Ya teman-teman, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.